Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya dan ini merupakan video part 2 ya. Di video sebelumnya saya telah melakukan penyetingan pada mikrotik ini untuk kebutuhan OLT JIPON. Nah, bagi kalian yang belum menonton silakan nonton dulu ya, karena ada hubungannya di video pertama dengan di video kedua. Makanya video ini saya bagi-bagi per part. Ini merupakan video part 2, jadi bagi kalian yang belum menonton part 1 silahkan tonton dulu ya sebelum lanjut menonton part 2 ini. Oke, sekarang kita lanjut di OLT nya karena ini mikrotiknya sudah kita setting. Selanjutnya kita langsung saja masuk di OLT JIPON 1 ports ini. Kita langsung saja nyalakan. Di sini saya menggunakan adaptor saja ya untuk menyalakannya. Kebetulan saya menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere. Jadi kalian yang mau menyalakan OLT JIPON ini bisa menggunakan 12 volt 3 ampere. Oke, kita langsung saya colokkan di sini. Saya menggunakan adaptor saja untuk menyalakan. Oke, sudah menyala ya, berkedip-kedip lampunya. Nah, di topologinya ini outputnya ya untuk keluar ke ODP nantinya. Ini input dari mikrotik ini. Nanti di part selanjutnya kita colokkan untuk melakukan pengetesan. Dan di sini di GE2 untuk ke komputer, dalam hal ini untuk penyetingan OLT ini. Di sini saya tidak gunakan. Di sini ada port konsol. Ini untuk uplink SEP-nya. Oke, kita langsung saja ambil kabel LAN untuk colokan ke komputer. Sini komputer saya kebetulan belum menyala ya. Jadi lampunya tidak menyala di sini. Oke, kita langsung saja ke komputer untuk menyalakan. Lalu kita setting OLT-nya ini. Dan saya perlihatkan juga nantinya itu seperti apa topologinya, gambarannya. Oke, kita langsung saja ke komputer ya untuk melakukan penyetingan OLT JIPON ini. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan komputer ya. Selanjutnya, sebelum saya memperlihatkan seperti apa topologinya, ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui juga sebelum mengikuti tutorial ini. Kita lanjut saja di catatan yang harus kalian ketahui juga ya. Oke, sini langsung saja kita masuk di catatan-catatan yang perlu kalian ketahui juga. Yang pertama yaitu OLT JIPON tidak seperti OLT EPON yang ketika dicolokkan ONT maka akan terregistrasi secara otomatis di OLT. Nah, berbeda halnya di OLT JIPON ya. Kita harus setting di OLT supaya terregistrasi ONT di OLT JIPON. Jadi pastikan kalian harus setting OLT JIPON supaya ONU-nya atau ONT-nya terregistrasi secara otomatis. Itu tergantung dari opsi kalian ya, mau tambahkan secara manual ataupun secara otomatis. Oke, lanjut di catatan kedua yaitu OLT JIPON yang saya setting ini menggunakan VLAN ya. Entahkah saya hanya mencoba melakukan penyetingan tanpa VLAN, tapi saya tidak berhasil jika tidak menggunakan VLAN ya. Jadi di sini saya menggunakan VLAN dalam hal ini untuk setting OLT seperti saya setting di mikrotik sebelumnya ya. Selanjutnya pastikan juga jangan di skip videonya ya biar mudah dipahami sebelum bertanya. Dan yang terakhir yaitu settingan OLT JIPON ini bisa kalian terapkan di OLT tipe yang lain. Oke. Selanjutnya kita langsung saja lanjut di topologinya. Nah, seperti ini. Topologi setting OLT JIPON, entahkah itu Pisol, merek global ataupun mungkin ada ya nantinya itu merek Fujitomo. Oke. Lanjut di sini persis seperti ini OLT JIPON yang saya punya yaitu 1 port. Tapi tidak usah khawatir ketika kalian memiliki OLT yang 4 port, pengaturannya atau settingannya sama saja ya. Selanjutnya di sini saya telah terhubung dari mikrotik sesuai video sebelumnya ya, karena ini merupakan part 2 dari mikrotik langsung masuk di GE1. Terus dari GE2 ini terhubung
ke laptop saya dalam hal ini untuk melakukan penyetingan pada OLT ini. Selanjutnya di ponnya ini ditarik kabel keluar masuk di ODP. Di ODP ini saya menggunakan splitter rasio. Untuk lebih detailnya akan saya gambarkan juga seperti apa topologi penggunaan sistem rasio untuk penerapan di ODP untuk OLT ya. Selanjutnya di sini lanjut lagi di ODP kedua, lanjut lagi di ODP ketiga, dan seterusnya sampai redamannya sudah tidak memungkinkan untuk lanjut atau adanya ODP lagi ya. Terus di ODP pertama ini entahkah ada beberapa pelanggang rumahan ataupun pelanggang hotspotan, dan di ODP kedua pun ada ya. Oke, di sini seperti ini topologinya. Jadi ada beberapa pengaturan juga yang harus kalian setting. Ini topologinya saja ya. Nah, seperti apa pada saat kita setting nanti, kita lanjut saja ya. Di sini penjelasan di OLT JPON merek Pisol ataupun merek global ya. Yang pertama yaitu pon 1 sesuai gambar tadi, outputnya ke ODP. GE1 input dari Mikrotik. Nah, karena di sini menggunakan VLAN, maka di sini saya menggunakan VLAN 10 sesuai topologi sebelumnya ya, yaitu VLAN 10 sebagai manajemen untuk remote OLT. Di sini IP gateway-nya sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita tetapkan di OLT-nya IP-nya supaya kita bisa meremote, yaitu IP-nya 192.168.26.200. Ingat ini IP-nya ya untuk melakukan settingan di OLT. Terus VLAN 100 sesuai topologi sebelumnya yaitu hotspot, dan VLAN 200 PPOE. Selanjutnya di GE2 ini terhubung langsung ke PC saya untuk melakukan penyetingan. Terus di GE3 yang colokan SCP itu saya tidak colokan apa-apa ya. Terus di keterangannya ini ketika kita mengakses OLT JPON ini, IP defaultnya yaitu ada juga stiker di bagian atas yaitu 192.168.8.200. Berbeda dengan OLT EPON ya, titik 100 dia kalau OLT Pisol. Nah, jangan lupa HTTPS di depannya. Oke, seperti inilah topologinya. Selanjutnya kita langsung saja buka OLT-nya. Oke, sekarang kita langsung saja buka OLT-nya. Sebelum kita membuka OLT-nya, terlebih dahulu kita harus atur IP-nya dulu supaya OLT kita bisa akses. Sini kita masuk di sini. Open Network dan Internet Settings. Kita masuk di Change Adapter Option. Ini bisa kita tutup. Lalu sini kita Property. Internet protokol versi 4 kita klik 2 kali, lalu kita masukkan IP 192.168.8. Ini kalau mengakses OLT JPON titik 200 ya, jadi kita harus bedakan entahkah titik 102. Dan di sini kita masukkan subnet max-nya secara otomatis, lalu kita oke. Selanjutnya kita langsung saja buka Chrome-nya ya. Oke, di sini saya langsung saja buka Chrome. Lalu kita masukkan IP-nya di sini. Jangan lupa ketik HTTPS dulu. Lalu titik 2 garis miring 2 kali, lalu IP-nya 192.168.8.200. Oke, di sini sudah muncul koneksi Anda tidak pribadi. Ini lanjutkan saja, lalu lanjut ke IP tersebut 192.168.8.200. Nah, di sini kita sudah masuk, kita masukkan username dan password serta captcha-nya di sini. Nah, username dan password ada juga di stiker ya paling atas sini. Saya sudah tulis di sini usernya admin. Kita copy, tempel. Passwordnya expon@olt9417 pagar. Kita tempel, lalu kita ketikkan captcha-nya XMLPM. Kita login.
Oke, selanjutnya kita lihat di informasinya seperti ini, OLT JPON. Sini hardware versionnya 3.1.1, software version 1.0.7. Ini firmware terbaru ya, yaitu tanggal 26 April 2023. Selanjutnya kita langsung saja masuk di OLT configuration. Di sini saya colokkan ke Ether 2 ya. Di sini tidak tanda silang. Kita masuk di OLT configuration. Lalu sesuai topologi kita tambahkan VLAN. Di sini kita tambahkan VLAN ya. Ini VLAN 10 manajemen. Jadi kita namai manajemen. Lalu kita add. Di sini sudah ada VLAN 10. Selanjutnya VLAN 100 untuk hotspot. Lalu kita kasih nama hotspot. Kita add lagi. Lalu VLAN yang terakhir VLAN 200. Kita kasih nama juga PPOE. Lalu kita add. Oke, sampai di sini pengaturan untuk menambahkan VLAN sudah selesai ya, karena ada 3 VLAN. Selanjutnya kita masuk di VLAN port. Nah, di sini kita tidak setting untuk VLAN 1 karena itu merupakan VLAN utama. Jadi kita tidak setting apa-apa. Langsung saja kita pilih VLAN 10. Karena VLAN 10 kita mau outputnya untuk GS1. Ini bisa kita tandai semua ya. Tapi pada contoh kali ini saya cuma mencentang GS1 karena pada dasarnya di video tutorial kali ini saya hanya menggunakan GS1 untuk inputnya GS1. Lalu kita submit. Di sini sudah ada ya tag ports GS1. Terus di VLAN 100 kita tag juga untuk GS1. Ini bisa kalian tag juga, tapi lagi-lagi di sini saya hanya menggunakan GS1 ya. Lalu kita submit lagi. Terus lanjut di VLAN terakhir yaitu VLAN 200. Kita tag juga untuk GS1. Lalu kita submit. Oke, di sini untuk pengaturan VLAN-nya sudah selesai. Selanjutnya, karena OLT JPON ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, OLT JPON ini tidak terregistrasi secara otomatis ONT ketika kita mencolokkan, berbeda dengan OLT EPON ya. Maka kita harus setting juga. Ini tergantung dari kebutuhan kalian ya, karena saya terbiasa menggunakan OLT EPON yang otomatis terregistrasi, maka saya akan menggunakan otomatis terregistrasi di OLT. Untuk pengaturannya seperti ini. Oh ya, sebelum lanjut kita tentukan dulu IP yang keluar untuk mengakses atau meremote OLT ini, yaitu VLAN 10. Kita langsung saja masuk di IP route. Di sini ya, ini IP untuk mengakses sekarang. Selanjutnya untuk meremote di jaringan lokal selain IP ini, kita sudah menambahkan IP sesuai topologi dengan VLAN 10. Jadi kita tambahkan sesuai topologi tadi yaitu 192.168.26.200 ya. Di sini topologinya di sini ya 192.168.26.200. Oke, selanjutnya kita langsung saja masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita submit. Oke. Di sini sudah ada IP untuk meremote OLT ini. Selain IP defaultnya ada juga IP untuk VLAN-nya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk otomatis terregistrasi ONT ketika kita colokkan. Di sini kita langsung saja masuk di profile configuration. Masuk di line profile. Sini ya. Selanjutnya masuk di tab add profile, lalu kita tambahkan di sini profile ID-nya 1. Di sini kita kasih nama sesuai yang kita setting yaitu auto registrasi, auto reg seperti ini ya. Ini tergantung kalian mau kasih nama apa. Lalu kita klik add. Sini sudah ada
Add profile-nya sudah ada satu. Lalu kita klik di sini details dan modifikasi. Kita klik di sini, kita masuk di Ticon. Lalu di Ticon name kalian fokus di sini. Kalian terserah mau kasih angka 2, 1, yang jelas harus ada di sini. Sini saya contohkan angka 1 saja ya. DBA profile biarkan saja default, lalu di add. Oke, selanjutnya kita masuk di Gameport. Di Gameport ID biarkan saja seperti ini default, lalu kita fokus saja di sini Gameport name. Sesuai yang tadi kita kasih nama 1, jadi sama ya, 1 angka 1. Setelah itu yang di bawahnya tidak usah disetting apa-apa, langsung saja kita klik add. Oke, sudah ada Gameport ID 1, name 1, Ticon 1, dan ini sudah ada. Selanjutnya kita masuk di service untuk mengerahkan VLAN yang telah kita buat tadi. Sini service 1 kita buat lagi ya. Gameport 1, VLAN mode tag. Selanjutnya kita masukkan VLAN hotspot dan PPOE. Sini kita masukkan VLAN hotspot yaitu 100 dan VLAN PPOE 200. Sini kita kasih koma ya, koma, jangan titik, 200. Nah, kalau kalian bertanya kok VLAN 200 tidak dikasih masuk bang? Nah, sengaja tidak dikasih masuk karena ini yang berfungsi kan cuma 2. Yang 100 itu bisa kita akses langsung ketika VLAN hotspot ini sudah terhubung, lalu maka secara otomatis bisa kita akses IP VLAN 10. Oke, kita langsung saja add. Setelah kita masukkan VLAN list 100 dan 200, kita add. Oke, sampai di sini line profile sudah kita buat. Selanjutnya kita langsung saja masuk di ONU configuration. Sini belum ada, saya colokkan ONT ya. Lalu kita masuk di ONU auto LAN. Dari sini nampak jelas plug and play ini tidak diaktifkan. Ini kita bisa enable. Selanjutnya default VLAN biarkan saja 1 karena itu merupakan VLAN utama yaitu VLAN 1. Terus port PON 1 di sini enable, kita enable ya. Terus di line profile ini yaitu profil yang telah kita buat tadi, kita pilih auto rec. Lalu kita apply. Jadi di sini ada peringatan konfigurasi ONU auto LAN mode will cause ONU offline. Jadi ketika ONT kalian sudah tercolok maka sejenak akan offline dulu ya. Dalam hal ini untuk meregistrasi ulang karena profilnya sudah berubah. Langsung saja kita oke. Oke, selanjutnya setelah pengaturan yang telah kita buat tadi jangan lupa disimpan. Karena kalau tidak disimpan ketika OLT-nya restart maka akan kembali ke pengaturan awal sebelum kita menyimpan. Jadi pastikan kalian menyimpan dulu ya. Ini saya sudah klik save. Selanjutnya kita lihat-lihat lagi di sistem configuration. Di sini sistem lognya sudah saya simpan ya. Nampak jelas di sini. Di sini device-nya ketika kalian mau mengupgrade firmware-nya. Ini ketika kalian mau melakukan reboot. Ini ketika kalian mau melakukan update ataupun simpan pengaturan yang telah kita buat. User management, nah ini juga yang paling penting karena defaultnya itu sesuai yang kita perlihatkan tadi yaitu admin, expon. Ketika kalian mau ganti ya terserah kalian. Sini saya tinggal menambahkan saja ya yang baru. Saya buat yang baru. Itu pastikan dalam hal ini untuk membuat password ada huruf besarnya ya. Lalu di sini user role-nya saya buat admin. Lalu kita add. Sini sudah ada. Lalu kita masuk di SMPT. Ini terserah kalian mau setting apa. Di system time ini defaultnya. Jadi kita atur saja sesuai tanggal sekarang 2023. Bulan 7 tanggal 2 jam 8.36. Di jam 8 berarti jam 20 ya. Jam 8 malam. Kita submit. Lalu di eventnya ini
di dalam OLT-nya sendiri tidak ada fan ya. Terus di login manajemen untuk menghilangkan captcha tadi kalian bisa menghilangkan ya. Sini di login configuration verification code kita disable saja lalu submit. Ini SSA diagnosis. Ini tergantung kalian, kalau kalian paham untuk pengaturannya. Kebetulan saya tidak terlalu paham ya. Jadi yang penting-penting saja saya setting di sini. Lalu kita masuk lagi di OLT konfigurasi. Di sini kita kasih nama terserah kalian ya. OLT Bangbox. Lalu kita submit ya. Ini sudah. Lalu kita simpan lagi setelah ada perubahan sebelumnya yang belum kita simpan. Ini uplink portnya saya perlihatkan dulu. Sini GE2 untuk mengakses ke komputer dalam hal ini untuk melakukan penyetingan. Oke, di HCP-nya bisa juga kalian atur. Ini ponnya, output yang keluar itu yaitu dari SCP-nya ini plus 7.845. Voltasenya sekian. Dan ini suhu panas yang dihasilkan yaitu 44 derajat. Oke. Nah, ketika sudah dicolokkan ONT, maka akan secara otomatis berada di sini seperti OLT pada umumnya ya, seperti OLT Pisol tipe EPON yang saya punya. Nah, sampai di sini settingan OLT GPON yang satu port ataupun yang dua port bisa kalian ikuti. Nah, seperti apa di part selanjutnya, maka akan kita tes untuk keluar di ODP dengan menggunakan PON 1 ini. Kita tes juga di ONT ya, apakah sukses kita melakukan tutorial ini mulai dari penyetingan mikrotik sampai dengan penyetingan OLT. Jadi biar tidak ketinggalan, jangan lupa di subscribe channel ini biar tidak ketinggalan tutorial di part 3 selanjutnya ya. Oke, sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Seperti biasa, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dislike saja kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Nah, seperti ini pengaturan OLT-nya ya. VLAN, sini VLAN port ada 3. Oke.